Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Masih hangat-hangatnya Imlek. Jadi saya mengucapkan Kung Si Facai, Sinen Kuaile, Senti Jianghang, Wan Serui, Sangti Cufuni. Lumayan bisa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya semua kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di Australia ada seorang hamba Tuhan top, pembicara top, namanya John Dickson. Ketika John Dickson ini sudah jadi top, dia pernah diwawancarai. Lalu ditanya kepadanya, apa yang membuat engkau berubah dan bertobat? Apa yang membawa engkau datang kepada Kristus? Siapa orang yang berjasa dalam hidup saudara sehingga engkau jadi seorang hamba Tuhan? Dia menceritakan kisah waktu dia masih sekolah. Bersama-sama dengan beberapa temannya, termasuk anak muda yang nakal. Tetapi satu kali waktu di dalam mereka itu bersekolah, guru agamanya dipanggil datang dari komunitas yang ada atau sekeliling daripada daerah sekolahnya. Seorang ibu yang bernama Glenda. Orang biasa tapi tahu firman cukup banyak. Jadi dia itu secara sukarela volunteer mengajar di sekolah tersebut. Dan kemudian setiap hari Jumat selalu mengundang anak-anak satu kelas diundang makan di rumahnya. Pulang sekolah, undang semua makan. Pulang sekolah, undang semua makan. Dari makan-makan itulah kemudian masuk di dalam pembicaraan mengenai Yesus yang lebih dalam. Pelan-pelan satu bertobat. Pelan-pelan yang lain bertobat. Pelan-pelan lagi yang lain berubah. Sampailah juga kepada John Dickson ini berubah. Dan mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Yang penting dahulu adalah makan-makan. Tapi setelah Yesus itu menjadi yang terutama dalam pertemuan mereka. Yang penting adalah Yesusnya. Dan itulah yang membawa perubahan di dalam hidupnya. John Dickson tidak berubah karena pendeta. Tidak berubah karena gereja. Tapi berubah dalam sebuah rumah yang mana pemiliknya mengasihi dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan setiap kita, rumah tangga itu penting. Di dalam hidup saudara dan saya, marilah kita menyadari bahwa rumah tangga adalah universitas terbaik di dunia ini. Karena apa yang keluar dari rumah tangga itu mempengaruhi masyarakat. Rumah tangga adalah tempat pembelajaran karakter terbaik. Kalau kita punya orang tua yang mengerti firman, kalau kita punya orang tua yang tahu dan takut akan Tuhan, kalau di dalam rumah tangga merupakan rumah tangga yang hidup mengasihi Tuhan, diajarlah perkara-perkara yang baik. Diajarlah nilai-nilai moral yang baik. Diajarlah nilai-nilai karakter yang baik. Diajarlah hal-hal yang benar dalam hidup. Rumah tangga itu adalah seharusnya universitas terbaik di dunia. Banyak kita mempercayakan anak-anak kita keluar. Percayakan mereka itu kepada sekolah. Percayakan mereka kepada universitas-universitas. Tapi kita lupa Bapak Ibu, bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam rumah tangga. Itu sebabnya rumah tangga yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Anak-anak adalah buah kehidupan dari sebuah rumah tangga. Orang tidak belajar karakter itu di sekolah. Mereka belajar ilmu pengetahuan. Mereka belajar mengenai pendidikan. Mereka belajar mengenai sesuatu yang bernilai. Bisnis kah? Atau sesuatu bagaimana cara mencari uang. Mereka belajar banyak hal ilmu pengetahuan. Tapi dalam rumah tangga
kita itu sebenarnya belajar karakter. Oleh sebab itu orang tua harus perhatikan bahwa karakter itu penting. Rumah tangga itu penting. Hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama melihat satu tema kebenaran firman Tuhan dengan satu judul The Christian Household. Rumah tangga Kristen. Seperti apakah rumah tangga Kristen itu? Kita mau lihat bersama-sama di dalam kitab Matius patsalnya yang ke-8. Matius patsalnya yang ke-8. Dan kita akan melihat pada ayat-ayat yang ke-14 sampai 17. Ini adalah kisah bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus dan orang-orang lain. Tuhan membawa saya melihat kepada ayat-ayat ini sebagai ayat-ayat penting di mana Yesus mengajarkan nilai-nilai penting dalam hidup rumah tangga orang Kristen. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit apa? Demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya sering baca ayat-ayat ini. Sudah berkali-kali saya baca ayat-ayat ini. Tidak banyak bicara kecuali bicara Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Apalagi ayatnya begitu pendek. 14, 15, 16, 17 hanya 4 ayat. Kelihatannya tidak banyak informasi di dalamnya. Tetapi ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, Tuhan taruh hal-hal yang indah yang belum pernah saya lihat mengenai hidup rumah tangga orang Kristen. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa Yesus pada waktu itu sedang berada dalam sebuah rumah tangga. Bukan hanya dalam sebuah rumah. Yesus ada di dalam sebuah rumah tangga. Dan Yesus mengajarkan kepada kita hal-hal penting untuk kita lakukan dalam rumah tangga kita. Ada fondasi-fondasi penting yang harus dibangun dalam rumah tangga Kristen. Yang mungkin kalau kita lihat hari-hari ini semakin hari semakin berkurang. Yang mungkin kalau kita lihat hari-hari ini semakin hari semakin itu tidak ada. Apakah itu? Yang pertama Bapak Ibu, yang Yesus ajarkan dan tekankan kepada kita adalah the caring culture. Budaya saling memperhatikan. Budaya saling memperhatikan. Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting di rumah daripada mertua ibu Petrus. Apa yang diajarkan? Yaitu belajarlah untuk memperhatikan perkara-perkara atau hal-hal yang kecil atau sepele. Seringkali kalau masa pacaran yang kecil-kecil itu teramati dengan baik. Ada koko, ada nasi di pinggir bibir. Wah. Yang kecil itu bisa kelihatan. Noni ada debu di atas kepalamu. Wah. Yang kecil kelihatan waktu pacaran. Waktu sudah menikah seringkali yang kecil terlewatkan. Dan kita hanya mencari yang besar-besar dalam rumah tangga.
Dan seringkali ketika kita cari yang besar-besar, kita tidak dapati, lalu kita jadi orang yang kecewa dalam hidup ini. Yesus mengajarkan, perhatikan hal-hal kecil. Di mana sih yang dilakukan Yesus yang kecil dalam rumah tangga Ibu Petrus, Bapak Ibu? Yaitu menyembuhkan demam Ibu Petrus. Mertua Petrus ini disembuhkan dari sakit demam. Bandingkan Bapak Ibu, bandingkan dengan paragraf di atas, perikop di atas, bahwa Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum yang hampir mati. Itu besar, itu perkara besar. Yesus urus itu. Yang ini cuma demam. Kecil. Kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh hamba daripada perwira Kapernaum. Kecil. Karena yang satunya bicara mati, sekarat. Yang satunya cuma demam. Tapi yang kecil, yang sederhana ini mendapat perhatian mata Yesus untuk disembuhkan. Dari situ saja kita belajar. Kita harus menjadi orang-orang yang belajar memperhatikan hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak, jangan sampai istri Anda pulang dari salon, Anda tidak tahu dan masih bertanya, "Mama dari mana sih?" Lo udah cantik kayak begini masih nggak tahu ya mama dari salon. Perhatikan hal-hal yang kecil. Seringkali rumah tangga ribut bukan karena masalah besar Bapak Ibu. Pemicunya selalu hal-hal kecil dalam hidup. Kacamata kedudukan langsung rusak. Kunci lupa bawa. Dompet ketinggalan. Bensin lupa isi. Anak-anak lupa jemput. Seringkali pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga karena barang dan urusan yang kecil-kecil. Makanya Yesus itu kenapa dia sembuhkan sakit demam ibu mertua Petrus adalah untuk mengajar kita yang sederhana, yang sakit yang biasa pun menjadi perhatian Yesus. Dan ini mengajarkan kita harus memperhatikan yang kecil-kecil di dalam kehidupan rumah tangga kita. Perhatikan bagaimana anak-anak saudara hidup. Apa yang kecil di dalam kehidupan mereka itu harus kita perhatikan. Belajar pula dalam hal ini memperhatikan hal-hal yang bersifat emergensi. Hal-hal yang bersifat darurat. Ketika mungkin pasangan saudara sakit, apakah tetap engkau tinggal dia pergi ke pesta dan hura-hura di pesta? Perkara emergensi yang seperti ini bisa mengganggu relationship. Bisa membuat hati itu terluka. Dia lebih pentingkan dengan teman-temannya daripada dengan aku. Perkara-perkara yang sepele-sepele. Hal-hal yang seperti ini jangan dilupakan. Itu sebabnya Pak Hani belajar satu hal. Waktu tunangan itu dipaskan ulang tahun saya. Supaya tidak lupa. Waktu menikah dipaskan daripada hari ulang tahun Ibu Agnes. Supaya tidak lupa. Udah diingat. Dan sudah pasti ingat. Iya kan? Ini karena saya mikir. Satu kali waktu saya akan tua. Gampang lupa. Jangan-jangan istri sudah menanti ucapan selamat ulang tahun. Tapi kalau sampai saya lupa apa terjadi. Saya sebagai seorang hamba Tuhan seringkali dengar ada pasangan yang bilang, dia mah gak inget kok Pak ulang tahun saya. Itu menyakitkan dan menyedihkan. Belajarlah untuk perhatikan hal-hal yang penting dalam hidup. Anak naik kelas, anak punya performance, anak terima piala.
Jangan sampai kirim suster yang datang mewakili orang tua. Hal-hal yang seperti ini. Itu penting untuk seorang anak. Wow, papaku datang. Wow, mamaku datang. Wah, bangga. Bukan apa-apa. Buat kita orang tua kadang-kadang pergi ke sekolah, ambil rapot atau anak dapat penghargaan. Buat kita mungkin rasanya wasting of time. Buang waktu. Tapi buat anak itu adalah satu keindahan, sebuah kebanggaan. Seorang bapak mengajak anaknya untuk mancing. Lalu mereka itu pergi ke danau, naik akan perahu dayung, dan meluangkan waktu setengah hari untuk memancing, ngobrol berdua, papa dan anak. Ayahnya adalah seorang eksekutif perusahaan besar. Anaknya cuma seorang anak SD. Pulang dari pergi memancing, sang ayah itu menulis di buku diary-nya. Dia menulis dan simpan itu. Dia katakan begini, hari ini merupakan hari yang terburuk, wasting of time yang pernah terjadi dalam hidupku. Karena aku hanya ada di danau mengajar anakku mancing. Anaknya pun ternyata menulis di sebuah buku diary. Dan dia tulisnya begini. Hari ini adalah hari yang super membahagiakan. Karena ayahku mengajarkan aku bagaimana memancing. Dia tinggalkan kantor untuk mengajarkan aku memancing. Wow, aku punya super daddy. Super daddy. Dua orang sama-sama memancing. Satu anggap waste of time. Satu anggap itu momen paling bahagia di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita belajar untuk saling memperhatikan. Rumah tangga bukan hanya butuh uang. Rumah tangga butuh perhatian. Istri butuh perhatian. Suami butuh perhatian. Anak-anak butuh perhatian. Kadang-kadang kita lebih memperhatikan klien kita. Lebih menghormati mereka. Lebih respect kepada mereka. Kenapa? Apakah hanya karena faktor uang? Kalau kita itu masuk rumah sakit, kita ada di ICU. Let me tell you. Izinkan saya katakan, kalau kita itu sampai ada di rumah sakit gawat darurat, yang ada di sana bukan klien-klien besar kita, tetapi pasangan hidup kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti, menikah itu bukan hanya untuk perkara besar, yang kecil-kecil itu penting dan berarti. Coba lihat dan bertanya pada hidup saudara. Apa yang membahagiakan saudara waktu engkau kecil? Pikirkan baik-baik. Apa yang membuat engkau bahagia? Apa yang dilakukan ayah? Apa yang dilakukan ibu kita? Waktu kita masih kecil yang bisa membahagiakan kita. Percaya saya, Anda akan menemukan perkara-perkara kecil yang membahagiakan. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita mari saling memperhatikan. Ada sebuah gereja di Amerika Serikat, yang mana ada seorang pemuda namanya Taylor. Dia itu melayani dengan luar biasa. Aktif banget dalam berbagai macam pelayanan-pelayanan. Terlibat dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, all out untuk pelayanan-pelayanannya. Tiba-tiba ketemu orang-orang yang banyak ngomong dan bicara apa-apa yang menyakitkan. Akhirnya dia berhenti dari pelayanan. Akhirnya dia keluar dari gereja. Tidak lagi ada di dalam gereja. Saudara tahu, teman-temannya yang merasakan pelayanannya itu
hatinya sedih semua. Dan mereka ambil keputusan, kita adalah family. Mari kita pergi ke rumah daripada Taylor. 150 orang pergi ke rumah Taylor, ada di halamannya. Panggil-panggil Taylor, tidak mau keluar. Berjam-jam dipanggil, tidak keluar. Mereka berkata, Taylor, kami tahu engkau ada di dalam rumah. Kalau engkau tidak bukakan pintu, kami akan buat kemah di halaman rumahmu yang besar, kami akan ada di situ. Tidak keluar. Benar-benar dibangun kemah dalam rumahnya. Di halaman rumahnya yang besar, mereka bangun kemah. Mereka ada di sana. Makan, minum, nonton televisi, listriknya ambil dari listrik tetangga. Taylor marah, panggil polisi. Polisi datang dan kemudian interview mereka. Polisi pulang. Besoknya lagi panggil polisi. Polisi datang berkali-kali. Polisi pulang. Hari pertama Taylor tidak keluar, hanya ketemu polisi. Hari kedua hanya ketemu polisi dan laporkan mereka pada polisi. Terus seperti itu. Di luar sana mereka pasang spanduk besar. Taylor, we love you. Kami cinta engkau. Ayo kembali ke gereja. Ayo kembali bersama-sama. Kalau polisi datang, mereka itu ribut semua. Taylor, we love you. Taylor, we love you. Terus begitu. Hari ketiga, Taylor tidak buka pintu. Hari keempat, tidak buka pintu. Hari kelima mereka itu nginap gantian semua di dalam kemah besar itu. Hari kelima mereka tidak keluar, Taylor tidak keluar. Hari keenam Taylor buka pintu. Berjalan ke arah kemah. Nangis di situ. Mereka peluk dia. Dan katakan kepada dia, kami semua mencintai engkau. Ayo kembali ke gereja. Mulai hari itu, Taylor kembali ke gereja. 150 orang yang saling memperhatikan. Satu jiwa yang terhilangkan. Rumah tangga bukan hanya butuh uang, pendidikan, shopping. Rumah tangga butuh perhatian. Berapa banyak bapak-bapak Valentine engkau beri hadiah untuk istrimu? Tidak usah angkat tangan. Berapa banyak yang ingat untuk beri sesuatu pada istri? Berapa banyak yang ucapkan Happy Valentine sayang? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar yang kecil-kecil itu penting. Amin. Itu sebabnya Yesus membela-belain datang ke rumah mertua Petrus demi menyembuhkan sakit demam. Seharusnya dia harus justru membela-belain pergi ke rumah perwira Kapernaum yang hambanya itu sekarat mau mati. Justru dia datang ke rumah Petrus, ibu mertua Petrus, sembuhkan penyakit demam. Yang kecil dia perhatikan. Berapa banyak saudara berkata begini, yang begini-begini gak usah doa. Terlalu kecil, gak usahlah. Bikin repot Tuhan aja. Sekarang kita sama-sama sadar, Tuhan perhatikan perkara besar, Tuhan perhatikan perkara kecil. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama bahwa fondasi yang baik yang harus dibangun dalam rumah tangga bukan hanya the caring culture, budaya saling memperhatikan, tetapi juga the loving culture, budaya saling mengasihi. Ini harus ada di dalamnya. Kalau kita melihat kepada Yesus, Yesus itu pergi ke rumah mertua Petrus, itu ada pesan-pesan tersembunyi yang terjadi untuk saudara dan saya.
Pesannya adalah kasih. Itu pesan Yesus. Pesan Yesus adalah kasih. Saudara, kita harus belajar satu. Berbuat baiklah tanpa diminta. Ini. Seringkali kita itu berbuat baik kalau diminta. Kalau perwira Kapernaum itu bilang hambanya sakit parah dan sakit keras. Yesus berkata, aku akan datang. Tapi dia berkata, jangan datang Tuhan. Aku tidak layak terima engkau di rumahku. Katakan satu patah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Tetapi kepada ibu mertua Petrus, Yesus itu datang untuk supaya Yesus menyembuhkan. Pertanyaan saya, adakah ayat yang mengatakan bahwa Petrus memohon-mohon kepada Yesus supaya ke rumah? Yesus, tolong dong, mertua Eke sakit loh. Ya nggak masalah sih, cuma demam. Panadol akan bikin sembuh. Ya, tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan untuk Yesus datang ke rumah menyembuhkan sakit demam. Yesus melakukan kebaikan itu tanpa diminta, tanpa disuruh. Berapa banyak kita kalau sudah berumah tangga, pasangan kita minta dan suruh pun kita tidak anggap. Pak, nanti jangan lupa pulang beli no mangga. Pulang-pulang bilang apa? Lo lupa. Ma, jangan lupa nanti ruang tamu dibersihkan, papa ada tamu. Pulang, loh kapal pecah. Seringkali kita itu kalau sudah menikah, berbuat baik itu kadang-kadang harus disuruh. Harus diminta. Harus diberitahu. Bandingkan dengan waktu pacaran Bapak Ibu. Betapa malunya kita semua. Iya kan? Pacar mau datang jam 7 malam. Si gadis sudah di depan cermin jam 3. Luar biasa. Jangan sampai ada sehelai rambut pun yang salah posisi. Jangan sampai alis ini salah panjangnya dan tingginya. Jangan sampai lipstik ini salah warna atas dan bawah. Jangan sampai gigi ini tidak seputih biji mentimun. Jangan sampai kita tidak wangi sampai ke pintu pagar dari dalam saja. Wow, luar biasa. Janjian untuk pergi nonton film. Itu saja sudah ditanya, Noni nanti minggu depan, minggu depan loh. Habis nonton film mau makan di mana? Wah, masih minggu depan, planningnya sekarang. Hebat, kenapa? Karena itu lagi pacaran. Sudah menikah, istri harus telepon dulu. Pak, belum pulang. Kan papa ada janji makan sama mama. Kita kan mau datingan lagi malam ini. Waduh lupa. Nanti aja, bulan depan aja mah. Papa lagi sibuk sebulan. Wah, si bapak ibu bedanya. Rumah tangga harus belajar punya budaya saling mengasihi. Seringkali yang terjadi adalah saling menuntut. Saling menjadikan pasangan itu adalah orang yang seharusnya dia kan tahu sih. Seharusnya dia kan mengerti aku butuh itu. Kalau seharusnya terus repot. Kita ini tidak bisa membaca pikiran orang. Malam mau makan apa lebih baik tanya. Daripada tidak tahu. Sayang, nanti malam mau makan apa? Besok mau bagaimana? Itu jauh lebih baik daripada harus begini. Kita kan menikah udah lama. Harusnya dia paham lah yang begini-begini. Tidak usah ditanyakan. Mari belajar dalam hidup ini saling mengasihi.
Budayakan interaksi cinta kasih. Kurangi yang namanya teriak-teriak di rumah. Kurangi yang namanya itu intonasi tinggi di rumah. Kurangi yang namanya bentak-bentak. Kalau pacaran kok aneh. Calon mertua duduk di dalam deket sedikit aja gak dengar kita ngomong apa. Tapi kalau sudah menikah, RT di sebelah gang tahu kita bicara apa. Ini sesuatu yang saya rasa kita perlu perbaiki dalam hidup rumah tangga kita. Budaya cinta kasih bukan hanya pada hari Valentine, bukan hanya pada hari Natal, bukan hanya pada waktu tahun baru. Budaya cinta kasih adalah kehidupan sehari-hari, lifestyle kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Bangun budaya yang namanya family time. Terlalu banyak kita hidup hanya untuk yang di luar. Lupa yang di dalam. Kasih waktu yang di dalam cuma 5 menit, 10 menit. Mari belajar di dalam hidup ini family time. Saya selalu punya waktu bersama Ibu Agnes. Ngobrol, minum kopi sama-sama, makan jajanan sama-sama. Sambil duduk ngobrol, sebelum tidur ngobrol. Sudah dijadikan satu budaya yang dibangun dari hari pertama saya menikah. Kita membangun komunikasi, membangun satu relationship yang baik. Ada family time. Memang ada waktu-waktu sibuk, tapi selalu diusahakan untuk kita punya waktu untuk keluarga. Ayah jangan hanya berpikir anak itu butuh uang atau kredit card. Mereka butuh waktu. Mereka butuh perhatian. Mereka butuh cinta kasih. Ibu-ibu, suami bukan hanya ingin rumah yang bersih, tapi juga bagaimana ketika kita bicara dengan quality time. Bukan sibuk terus dengan anak, sibuk terus dengan shopping. Mari belajar dalam hidup, membangun budaya saling mengasihi. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Gordon MacDonald. Gordon MacDonald menceritakan mengenai sebuah pertemuan klub khusus orang-orang yang mengalami keterikatan pada narkoba dan alkohol. Satu kali masuk adalah seorang bernama Kathy. Umurnya 35. Tapi dia bilang begini di dalam pertemuan itu. Saya dalam 1 bulan ini sudah keliling 5 negara bagian di Amerika Serikat. Saya tidur di mana-mana termasuk di taman-taman, di kolong jembatan. Makan seadanya. Saya dirampok, saya diperkosa. Hidup saya gak ada artinya. Dia cerita itu sambil nangis dalam pertemuan yang kecil di mana ada kursi yang dibuat melingkar bundar dan orang-orang pada duduk di situ. Dan semua yang duduk di situ adalah orang-orang yang kena narkoba dan juga kena alkohol. Sebelah daripada Kathy adalah seorang ibu besar badannya namanya Marilyn. Dan Marilyn itu pegang tangan daripada Kathy dan berkata, Kathy, tenang, engkau aman ada di sini. Kami akan perhatikan kamu. Kami semua mengasihi kamu. Engkau akan baik-baik saja. Kami akan urus engkau. We are family here. Kami di sini semua adalah keluargamu. Yang penting tiap minggu datang ke sini dalam pertemuan ini. Tiap minggu mampir sini. Dan kita akan mengasihi engkau dan perhatikan engkau.
Ini namanya budaya saling mengasihi. Karena hidup dalam dunia modern, ayah bisa sibuk, ibu bisa sibuk, anak pun bisa sibuk. Mari kita perhatikan bahwa keluarga itu sangat penting. Apa gunanya saudara mendapat semua kekayaan dunia, engkau kehilangan keluargamu? Apakah bahagianya? Mari belajar itu di dalam hidup. Pegang itu dalam rumah tangga kita. Itu sebabnya Yesus datang ke rumah mertua Petrus, menyembuhkan, untuk menunjukkan walaupun engkau sakitnya hanya demam, saya bela-belain datang untuk menunjukkan saya mengasihi engkau. Dan itu mengajar kepada semua murid yang ada di sana, termasuk Petrus. Yang ketiga kita mau lihat bersama-sama. Fondasi yang ketiga, rumah tangga Kristen berbicara the blessing culture. Budaya untuk memberkati. Kalau saudara melihat kepada ayat-ayat itu yang kita baca tadi, dikatakan pada ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan semata kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Pertanyaan saya adalah, di manakah Yesus waktu menyembuhkan orang-orang itu? Ada di rumah mertua Petrus. Ada di sana dalam sebuah rumah tangga. Orang pada berdatangan untuk dilayani, untuk disembuhkan, untuk terima mujizat. Saya bisa bayangkan rumah daripada Petrus itu menjadi ramai luar biasa. Rumah tangganya itu waktu ada Yesus menjadi berkat. Keluarga adalah sebagai pintu pengharapan. Apakah rumah tangga kita menjadi pintu pengharapan bagi orang lain? Ketika kita berkata bahwa di dalam rumah tangga kami ada Yesus, apakah orang lain diberkati lewat rumah tangga kita? Apakah orang lain menemukan pengharapan lewat kehidupan berumah tangga kita? Keluarga itu adalah sebagai pintu pertolongan. Kalau kita berkata bahwa di rumahku ada Yesus, di hatiku ada Yesus, dalam rumah tanggaku ada Yesus. Pertanyaannya, adakah orang mendapatkan pertolongan dari rumah tangga kita? Dari kehidupan kita berumah tangga, adakah itu lahir pertolongan bagi orang lain? Adakah orang melihat Yesus dari hidup rumah tangga kita? Yesus memberi contoh. Kesembuhan terjadi. Pengharapan terjadi di rumah Petrus ketika dia ada di sana. Rumah itu menjadi berkat. Rumah tangga itu menjadi berkat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga adalah harusnya sebagai pintu berkat. Disinilah kita melihat bagaimana orang berduyun-duyun menjelang malam, yang penuh dengan kebutuhan, yang penuh dengan sakit penyakit, yang mengalami dirasuk setan, semua terima berkatnya karena ada Yesus di rumah Petrus. Ini mengajarkan hidup rumah tangga Kristen harus jadi berkat. Setuju? Boleh bilang amin. Rumah tangga kita harus menjadi rumah tangga berkat yang memberkati orang lain. Yang orang lain lihat kita dan berkata, memang rumah tangga itu saya akui hebat. Mereka hidupnya baik, mereka hidupnya benar, mereka hidupnya saleh. Dan mereka hidupnya jadi berkat.
Inilah rumah tangga Kristen. Sebuah rumah tangga yang bukan diolok, diejek. Katanya Kristen. Coba lihat, tiap malam paling rame, lempar-lempar barang, dia dari rumah orang Kristen. Wow. Kalau gegeran, setan pun sampai lari ketakutan. Karena saling teriaknya luar biasa. Oh, itu tidak jadi berkat. Tapi rumah tangga yang hidup dalam kasih, yang saling memperhatikan, yang membuka diri untuk orang lain untuk bisa menerima pertolongan Tuhan. Itulah rumah tangga yang Tuhan inginkan. Yesus sengaja datang ke rumah Petrus, menyembuhkan ibu Petrus, lalu menerima tamu yang begitu banyak dan disembuhkan semua. Hanya untuk mengajarkan kepada kita orang Kristen bahwa rumah tangga Kristen harus jadi berkat. Harus jadi terang, harus jadi garam dunia bagi mereka yang lain. Di India, saya baca ada kisah seorang anak gadis yang lari dari rumahnya dan dia pergi kepada seorang hamba Tuhan, wanita, bukan pendeta, tapi seorang aktivis yang dari luar negeri, namanya Ibu Emi. Anak ini lari ke rumah Ibu Emi dan berkata, aku gak mau pulang lagi, aku tidak mau pulang. Ditanya, kenapa? Anak ini banyak cacatnya, luka bakar dan lain sebagainya. Mamaku itu jual aku, persembahkan aku kepada dewa, dan menyuruh aku untuk menjadi seorang pelacur. Aku gak mau pulang rumah. Aku gak mau pulang rumah. Ibu Emi itu pelihara dia, rawat dia, sayangi dia. Dan Ibu Emi berkata, mulai hari ini saya akan keliling India, cari anak-anak perempuan yang mengalami di-abuse, yang mengalami dilecehkan. Dan saya akan bawa pulang mereka dan saya akan rawat dengan kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan ini berjalan terus. Bukan hanya kepada anak-anak perempuan, tapi juga anak-anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, yang mengalami kekerasan, yang dijual, yang dijadikan budak pada waktu itu. Ditampung oleh Emi. Pelayanan ini berkembang. Emi sudah meninggal. Tapi pelayanan ini menjadi besar. Namanya adalah Dohnavur Fellowship di India. Udah 100 tahun pelayanannya. Sampai hari ini tidak berhenti. Pekerjaan mereka adalah membuka hati mereka, membuka hidup mereka, membuka akan rumah mereka, tampung anak-anak yang dibuang dari rumah tangganya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita tidak bisa lagi hidup dan berkata, yang penting aku baik-baik, yang penting pasanganku baik-baik, yang penting anak-anakku baik-baik, dan itu sudah cukup. Uang untuk masa depan ada, masa depan serasa bersinar luar biasa, itu cukup. Yesus mengajarkan rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang menjadi berkat. Rumah tangga yang tidak cukup hidup datang memuji, menyembah Allah, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, dan rasa cukup semuanya itu. Tapi rumah tangga yang harus bisa menjadi rumah restorasi bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan, membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan berkat dalam hidup ini. Biarlah kita boleh buka hati dan hidup kita dan berkata begini, Tuhan, ini aku. Pakai aku sesuai kehendak-Mu. Bukan hanya aku, pakai pasanganku, pakai anak-anakku. Bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah rumah tangga yang Tuhan anggap rumah tangga yang sangat baik. Berkenan di hadapan Tuhan.
Hari ini kita belajar fondasi yang sangat baik yang ditanamkan Yesus lewat peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus. The caring culture, budaya saling memperhatikan. The blessing culture, the loving culture, ini semua harus ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita belajar supaya dalam hidup saudara dan saya saling mengasihi, saling menjadi berkat ada dalam hidup kita. Maka saya percaya nama Allah dimuliakan. Bukan di atas nama gereja saja, tapi nama Allah dimuliakan lewat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.